Baik Ibu dosen dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membuat bahan ajar dari lateks. Perkenalkan, nama saya Jelita Francisca Sianturi, NPM 210940004. Dan saya Jose Andre dengan NPM 2109400006. Kami mengambil materi dari kelas 8 semester 1. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu aljabar, geometri, dan statistika. Bab 1 yaitu aljabar. Kita pasti pernah mendengar istilah aljabar. Aljabar merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang menggunakan simbol dan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian untuk pemecahan masalah. Aljab berasal dari bahasa Arab yang artinya restorasi atau melengkapi. Penemunya merupakan cendekiawan bernama Al-Khawarizmi. Aljabar adalah bagian dari ilmu matematika meliputi teori bilangan, geometri, dan analisis penyelesaiannya. Secara harfiah, aljabar berasal dari bahasa Arab yaitu yang kita baca al-jab. Ilmu ini dibuat oleh Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi dalam bukunya mengenai konsep dan bentuk aljabar ditulis sekitar tahun 820 yang merupakan seorang matematikawan, astronomer, dan geograf. Ia dijuluki sebagai the father of algebra. Dalam bahasa Inggris, aljabar dikenal dengan istilah algebra. Selanjutnya ada bentuk aljabar. Biasanya suatu permasalahan ditulis terlebih dahulu dalam bentuk aljabar agar penyelesaiannya lebih mudah. Bentuk aljabar terdiri dari konstanta, variabel, dan koefisien yang dihubungkan melalui operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan pengakaran. Contohnya seperti gambar ini, 2x tambah 5. Yang kita sebut koefisien adalah 2, variabel adalah x, dan 5 adalah konstanta. Kemudian variabel bisa disimbolkan dengan huruf, misalnya A, B, C, X, Y, dan lain sebagainya. Kalau koefisien adalah nilai yang berada di depan variabel. Konstanta adalah nilai yang tetap, jadi nilainya sudah jelas. Selanjutnya ada operasi aljabar. Operasi aljabar pada umumnya hampir sama dengan operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku sejenis. Contohnya, menyederhanakan aljabar. Sederhanakanlah bentuk aljabar 2x tambah 3y tambah 7x kurang 2y. Yang pertama, kita urutkan dulu suku-suku yang sejenis, yaitu 2x dengan 7x dan 3y dengan min 2y. Maka hasilnya 2x tambah 7x ditambah 3y dikurang 2y. Kita kelompokkan 2x tambah 7x, 3y dengan min 2y. Maka hasilnya 9x tambah y. Jadi bentuk sederhana dari 2x tambah 3y ditambah 7x kurang 2y adalah 9x tambah y. Selanjutnya ada operasi perkalian aljabar. Perkalian yang pertama perkalian dengan konstanta. Perkalian dengan konstanta dilakukan dengan mengalihkan nilai koefisien masing-masing variabel yang dioperasikan. Contoh 1, 2y tambah 3. Maka kita kalikan konstanta dengan koefisien. Variabelnya tetap y, maka hasilnya 6y. Yang kedua, 3y ditambah x dikali 4. Masing-masing 3y dan x kita kalikan 4, maka 3y dikali 4 ditambah x dikali 4, maka hasilnya 12y ditambah 4x. Selanjutnya ada perkalian dengan variabel. Perkalian dengan variabel dilakukan secara menyeluruh baik koefisien maupun variabelnya. Contoh 1, y dikali y, maka hasilnya y kuadrat. Yang kedua, x kuadrat dikali x, maka hasilnya x-nya tetap, pangkatnya kita tambah. Yang pertama tadi pangkat 2, yang kedua pangkat 1, maka pangkat 2 ditambah 1 hasilnya jadi 3, maka hasilnya adalah x pangkat 3. Begitu seterusnya sampai soal nomor 4. Selanjutnya ada operasi pembagian aljabar. Untuk mempermudah operasi pembagian aljabar dilakukan dengan cara mengubah ke bentuk pecahan. Contoh 1, pembagian variabel dengan konstanta. 3x dibagi 3, kita ubah menjadi pecahan yaitu 3x per 3. Kita bagikan koefisien x adalah 3 dengan konstanta 3. 3 bagi 3 hasilnya 1, maka sisa x. Hasilnya adalah x. Contoh 2, pembagian variabel dengan variabel. 3x per x.
kita keluarkan tiganya, maka kita bagikan X dengan X atau variabel dengan variabel, maka hasilnya tinggal 3. Contoh ketiga, pembagian variabel dengan variabel yang lebih kompleks. 8X kuadrat Y dibagi atau per 2X sama dengan koefisiennya kita bagikan 8 per 2 hasilnya 4. X kuadrat kita bagikan X hasilnya tinggal X. Y kita bagikan 1 hasilnya Y. Maka hasilnya 4XY. Selanjutnya operasi perpangkatan aljabar. Langsung masuk ke contoh soal. 3P pangkat 2. Maka ini hasilnya sama dengan 3P dikali 3P atau perkalian berulang. Maka hasilnya 9P kuadrat. Atau bisa langsung kita pangkatkan 3 pangkat 2 hasilnya 9, P pangkat 2 hasilnya P kuadrat. Maka hasilnya tetap 9P kuadrat. Contoh yang kedua, negatif 4X kuadrat AB pangkat 3 dipangkatkan 3. Karena negatifnya di luar, maka yang kita kerjakan terlebih dahulu di dalam kurung. 4 pangkat 3 hasilnya 64, X kuadrat pangkat 3 hasilnya X pangkat 6, A dipangkatkan 3 hasilnya A pangkat 3, B pangkat 3 dipangkatkan 3 hasilnya B pangkat 9. Karena minusnya di luar, kita tambahkan minusnya jadi minus 64 X pangkat 6, A pangkat 3, B pangkat 9. Nomor 3, min 4C kuadrat D dipangkatkan 2. Karena minnya di dalam, maka itu milik si 4. Maka min 4 kuadrat hasilnya 16, C kuadrat dipangkat 2 hasilnya C pangkat 4, dan D dipangkat 2 hasilnya D pangkat 2. Maka hasilnya yaitu 16 C pangkat 4 D pangkat 2. Selanjutnya substitusi pada bentuk aljabar. Nilai bentuk aljabar dapat diperoleh dari cara mencari sembarang bilangan variabel bentuk. F, KPK, dan FPB bentuk aljabar. Untuk mencari bilangan KPK dan FPB pada aljabar dilakukan dengan mencari bentuk-bentuk menjadi perkalian faktor-faktor primanya. Contoh, 12PQ dan 8PQ kuadrat. Kita menentukan KPK dan FPB. Pertama, kita faktorkan dulu 12PQ. Maka hasilnya 12 kuadrat kali 3 kali P kali Q. Selanjutnya kita faktorkan 8PQ kuadrat, hasilnya 2 pangkat 3 dikali P dikali Q kuadrat. Maka KPK-nya ambil pangkat tertinggi, yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 dikali P dikali Q kuadrat. Maka hasilnya 2 pangkat 3 itu 8, kita kalikan 3 hasilnya 24, P Q kuadrat. Untuk mencari FPB, ambil pangkat terkecil. Maka hasilnya 2 pangkat 2 dikali P dikali Q, maka hasilnya 4PQ. Selanjutnya penjabaran bentuk aljabar. Contoh pertama, 3X tambah 5 dipangkatkan 2. Maka kita jabarkan bentuk aljabar tersebut menjadi 1 dikali 3X kuadrat dikali 5 pangkat 0 ditambah 2 kali 3X pangkat 1 dikali 5 pangkat 1 ditambah 1 kali 3X pangkat 0 dikali 5 pangkat 2. Sama dengan 1 dikali 9X kuadrat dikali 1 tambah 2 kali 3X dikali 5 tambah 1 dikali 1 kali 25. Maka hasilnya 9X kuadrat tambah 30X tambah 25. Contoh kedua yaitu 2X dikurang 3Y dipangkatkan 2. Maka kita jabarkan menjadi 1 dikali 2X pangkat 2 dikali min 3Y pangkat 0 ditambah 2 kali 2X pangkat 1 dikali min 3Y pangkat 1 ditambah 1 kali 2X pangkat 0 dikurang 3Y pangkat 2. Maka sama dengan 1 dikali 4X kuadrat dikali 1 tambah 2 kali 2X dikali min 3Y ditambah 1 kali 1 kali min 9Y kuadrat. Maka hasilnya adalah 4X kuadrat kurang 12XY ditambah 9Y kuadrat. Bab kedua ada geometri. Ini merupakan gambar geometri datar. Geometri adalah cabang matematika yang mempelajari tentang bentuk, ukuran, dan posisi suatu objek. Geometri terdiri dari bangun datar dan bangun ruang. Yang pertama, bangun datar. Berikut adalah beberapa contoh jenis bangun datar beserta ciri-cirinya dan rumusnya. Yang pertama, persegi. Persegi ialah bangun datar yang dibentuk dari 4 buah sisi yang sama panjang dan 4 sudut yang sama besar, yaitu 90
derajat. Sifat-sifat persegi yaitu mempunyai dua sisi yang sejajar dan sama panjang, mempunyai 4 sumbu simetri lipat, mempunyai simetri putar tingkat 4, kedua diagonalnya berpotong tegak lurus dan sama panjang. Rumus persegi yang pertama luas yaitu S kuadrat, keliling yaitu 4S, di mana S adalah sisi atau rusuk. Contoh, kita perhatikan pada gambar AB itu 5 cm, BC itu 5 cm. Maka S-nya itu 5 cm. Untuk menentukan luas tadi rumusnya S kuadrat atau S kali S. Maka hasilnya 5 kali 5, yaitu 25 cm kuadrat. Untuk menentukan kelilingnya, kita masukkan rumus 4 kali S. Maka hasilnya 4 kali 5 sama dengan 20 cm. Yang kedua, persegi panjang. Adapun ciri-ciri persegi panjang yaitu memiliki dua pasang sisi yang berhadapan sama panjang, memiliki 4 sudut siku-siku, diagonal-diagonalnya juga sama panjang. Adapun rumus persegi panjang yaitu mencari luas panjang kali lebar, mencari keliling 2 kali panjang tambah lebar. Contoh soal, sebuah bangun persegi panjang memiliki panjang 10 cm dan lebar 5 cm terdiri dari EFGH. Maka tentukan luas persegi panjang EFGH. Rumus mencari luas persegi panjang tadi itu panjang kali lebar. Panjang yang tadi 10 dan lebarnya 5, maka hasilnya 10 kali 5 sama dengan 50 cm kuadrat. Yang kedua, tentukan keliling persegi panjang. Rumus keliling persegi panjang tadi 2 kali panjang tambah lebar, maka hasilnya 2 kali 10 tambah 5. 2 kali 10 tambah 5, 15, maka hasilnya 2 kali 15 sama dengan 30 cm. Baik, mungkin kita lanjut, yaitu yang ketiga, segitiga. Segitiga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, terdiri dari 3 sisi. Kedua, berdasarkan panjang sisinya, segitiga dibedakan menjadi segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Rumus segitiga. Rumus luas segitiga yang pertama, luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Rumus keliling segitiga itu keliling sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi. Di sini ada contoh gambar segitiga ABCD, di mana panjang sisinya dari sisi AB 4 cm, AC 3 cm, dan segitiga ADB memiliki sudut siku-siku. Dari gambar di atas, tentukan luas dan keliling segitiga tersebut. Yang pertama, A. Luas segitiga rumusnya adalah setengah kali A kali alas kali tinggi. Setengah, tadi alasnya diketahui 3 cm dan tingginya 4 cm. Nah, setengah dikali 12 yaitu 3 dikali 4 cm. 12 cm. Setengah kali 12 cm itu 6 cm kuadrat. Maka hasil perhitungan dari luas segitiga ialah 6 cm kuadrat. Yang kedua yaitu B, keliling segitiganya, yaitu menggunakan rumus keliling sisi tambah sisi tambah sisi. Kita tambahkan sisi AC ditambah sisi AB ditambah sisi BC. Sisi AC 3 cm, sisi AB 4 cm ditambah sisi BC yaitu 5 cm. Jika dijumlahkan ketiga sisinya menjadi 12 cm. Masuk yang keempat, trapesium. Trapesium adalah bangun datar segi 4 yang memiliki dua sisi sejajar. Karena bangun datar, trapesium merupakan bangun dua dimensi. Nah, sisi-sisi yang sejajar itu dinamakan alas, sedangkan sisi lainnya yang tidak sejajar disebut kaki atau sisi lateral. Rumus luas trapesium adalah luas sama dengan setengah kali jumlah sisi yang sejajar dikali tinggi. Luas sama dengan setengah kali A tambah C dikali tinggi. Rumus keliling trapesium itu atau keliling sama dengan A tambah B tambah C tambah D, dengan
A, B, C, dan D adalah panjang sisi-sisi trapesium. Contoh gambar trapesium. Nah, contoh gambar trapesium tadi itu panjang EH sebangun dengan FG ialah 8 cm. Pertanyaannya, tentukanlah luas trapesium EFGH untuk yang pertama, dan untuk yang kedua, tentukanlah keliling trapesium EFGH. Kita jawab yang pertama itu luas trapesium FGA yaitu setengah kali A tambah B dikali T. Maka setengah kali 16 cm tambah 6 cm dikali 7 cm. Setengah kali 22 cm kali 7 cm. Setengah dikali 22 menjadi 11 cm. Kita kalikan dengan 7 cm menjadi 77 cm kuadrat. Maka luas trapesium EFGH ialah 77 cm kuadrat. Menjawab pertanyaan kedua yaitu B. Keliling trapesium EFGH rumusnya yaitu sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Maka EF tambah FG tambah GH tambah HE, maka 16 cm tambah 8 cm tambah 6 cm tambah 8 cm yang sama dengan 38 cm. Kita masukin ke 5 yaitu jajar genjang. Jajar genjang atau jajaran genjang dalam bahasa Inggrisnya adalah parallelogram. Adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh dua pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya, dan memiliki dua pasang sudut yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Jajar genjang merupakan bangun datar dua dimensi yang jika dilihat dari bentuknya hampir seperti segi empat yang memiliki dua rusuk sejajar beserta saling berhadapan. Lalu, jajar genjang juga bisa diartikan sebagai segi empat yang dibentuk oleh dua pasang garis sejajar dengan sudut yang tidak 90 derajat atau tidak siku-siku. Selain itu, jajar genjang juga tak memiliki sumbu simetri dan hal inilah yang menjadikannya berbeda dari bangun datar persegi. Rumus luas jajaran genjang adalah luas sama dengan A kali T. Rumus keliling jajar genjang adalah keliling sama dengan 2 kali alas ditambah 2 kali sisi miring sama dengan 2 kali alas tambah sisi miring sama dengan 2A tambah 2B. Kita masukin ke 2, bangun ruang. Bangun ruang adalah bentuk geometri 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi berbeda dengan bangun datar yang hanya memiliki panjang dan lebar. Bangun ruang memiliki volume dan sisi. Bangun ruang memiliki beberapa macam berdasarkan bentuknya. Bangun ruang dibagi menjadi dua, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar meliputi kubus, balok, prisma, dan limas. Berikut contoh-contoh bentuk bangun ruang sisi datar. Yaitu terdapat kubus, ini contoh kubus, ini contoh balok yang warna hijau, prisma yang warna ungu, dan limas yang warna biru. Kita lanjut. Kita pertama membahas kubus. Kubus merupakan bangun ruang sisi datar yang memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi. Bangun kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Diagonal ruang kubus ada 4 dan bidang diagonal kubus ada 6. Rumus volume kubus. Kamu pernah nggak mengerjakan soal? Hitunglah volume kubus tersebut. Nah, dari pertanyaan tersebut kita harus tahu nih bagaimana sih formula atau rumus yang digunakan untuk menghitung volume keseluruhan dari sebuah kubus. Berdasarkan sifatnya,
yang seluruh sisinya berdimensi sama, maka ditentukan rumus volume kubus sebagai berikut. Volume V itu disingkat yang artinya volume, sama dengan S pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. Catatannya itu tadi volume itu V itu volume kubus, S-nya itu sisi. Yang kedua, rumus permukaan kubus. Untuk menghitung luas permukaan kubus, kita cukup perlu melakukan perkalian. Berhubung jumlah sisi kubus ada 6 buah dan kongruen, maka luas permukaan kubus yakni luas permukaan sama dengan 6 kali S kali S sama dengan 6 kali S pangkat 2. Catatannya, LP itu adalah luas permukaan. Kita masuk ke contoh. 1. Contoh soal volume kubus. Nah, sebuah dadu berbentuk kubus dengan panjang rusuk 12 cm. Volume dari dadu tersebut ialah, ditanya berapa volumenya. Pembahasannya. Pertama kita cari diketahui. Apa yang diketahui dari soal? Yang pertama itu diketahui bahwa sisi kubus itu sepanjang 12 cm. Maka cara menyelesaikannya yaitu menggunakan rumus yang telah kita pahami tadi, yaitu V sama dengan S pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. Nah, sisinya tadi 12 pangkat 3 yaitu 1728 cm kubik. Kita masuk contoh kedua, itu mencari luas permukaan. Contoh luas permukaan kubus. Yanti ingin membungkus sebuah kotak kado tersebut dengan selembar kertas kado. Jika kotak kado Yanti berbentuk kubus dengan sisi sepanjang 8 cm, maka luas kertas kado yang diperlukan Yanti adalah sebesar. Nah, pembahasannya, untuk menghitung banyaknya kertas kado, maka digunakan rumus luas permukaan yang seperti kita bahas tadi di slide sebelumnya, yaitu rumusnya luas permukaan 6 kali S kali S atau 6 kali S kuadrat. Kita masukkan S sisinya tadi yaitu 8 cm. Jadi 6 kali 8 kali 8. Jadi 6 kali 8 kali 8 yaitu 384 cm kuadrat. Nah, kita lanjut ke yang kedua, balok. Balok merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 3 sepasang sisi sejajar yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Dengan setidaknya terdapat 1 pasang sisi sejajar yang memiliki ukuran yang berbeda. Beberapa informasi mengenai balok yaitu mempunyai 6 sisi. Sisi yang berhadapan memiliki bentuk dan ukuran yang sama, mempunyai 8 titik sudut, dan mempunyai 12 rusuk. Nah, ini contoh balok yaitu balok A, B, C, D, E, F, G, H. Bisa kita lihat pada gambar, ini contohnya. Kita masuk ke rumus balok. Nah, untuk rumus balok sama seperti kubus tadi, yaitu mencari luas permukaan balok dan volume suatu balok itu. Nah, masuk kita ke rumus luas permukaan balok. Luas permukaan balok itu luas pertama ditambah luas kedua ditambah luas ketiga ditambah luas keempat ditambah luas kelima ditambah luas keenam. Luas pertama itu panjang kali lebar. Luas kedua panjang kali tinggi. Luas ketiga panjang kali lebar. Luas keempat panjang kali tinggi. Luas kelima lebar kali tinggi. Luas keenam lebar kali tinggi. Luas permukaan atau bisa kita yang dari tadi penjelasan ini kita simpelkan saja menjadi 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Keterangannya itu LP itu luas permukaan balok. Kalau P-nya ukuran panjang balok, kalau L-nya itu ukuran lebar balok, kalau T-nya itu ukuran tinggi balok. Itu untuk mencari luas permukaan balok. Sekarang kita lanjut ke rumus volume balok. Rumus volume balok itu V sama dengan P kali L kali T. Nah, keterangannya di sini itu V itu volume balok,
P itu tadi yang seperti di atas, ukuran panjang balok, lebarnya ukuran lebar balok, dan T-nya ukuran tinggi balok. Ini contoh yang tadi pertama itu tentang balok. Itu contohnya ya ada sebuah balok A, B, C, D, E, F, G, H, di mana panjang sisi AB 8 cm, panjang sisi BC 6 cm, panjang sisi CG 3 cm. Untuk AB itu adalah panjang, untuk BC itu adalah lebar, dan untuk CG itu adalah tingginya. Kita akan mencari luas permukaan dan volumenya. Pertama kita cari dulu luas permukaannya menggunakan rumus yang seperti sebelumnya tadi, yaitu 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. 2 dikali panjangnya tadi telah kita ketahui itu 8 cm, lebarnya 6 cm, dan tingginya 3 cm. Menjadi panjang kali lebar 8 kali 6, panjang kali tinggi 8 kali 3, lebar kali tinggi 6 kali 3. Jadi 2 dikali 90. Yang ini tadi ini kita kalikan, baru kita jumlahkan, baru inilah kita kalikan ke 2. Menjadi luas permukaannya 180 cm². Kita lanjut untuk mencari volume. Nah, untuk mencari volume kita menggunakan rumus V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Sama seperti tadi sudah kita ketahui panjang lebar tingginya berapa, yaitu panjang 8, lebar 6, tinggi 3. Nah, kita masukkan ke rumusnya, kita kalikan ketiga-tiganya. Jadi volumenya yaitu 144 cm3. Oke, kita lanjut ke prisma. Kita masuk ke prisma. Prisma adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki alas identik dan penampang yang sama. Muka prisma biasanya berupa jajar genjang atau persegi panjang, sedangkan alasnya berupa poligon atau sisi banyak. Bisa kita lihat pada penampang prisma sebagai berikut. Inilah contoh bentuk prisma. Bisa kita lihat bersama-sama. Oke. Rumus dan contoh prisma. Untuk mencari luas permukaan prisma, kita bisa menggunakan rumus yaitu LP itu luas permukaan. Jadi, rumus luas permukaannya 2 dikali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Untuk mencari volume prisma itulah V sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, kita masuk ke contoh. Contoh prisma. Inilah adalah suatu contoh prisma, di mana panjang sisi-sisinya itu ada 6, 5, 12, dan 4. Ini lupa ngasih nama prismanya. Oke, kita lanjut. Luas permukaannya kita cari yaitu 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Luas alas sama dengan untuk mencari luas permukaannya kita perlu mencari luas alasnya terlebih dahulu, baru keliling alasnya terlebih dahulu. Karena di sini belum diketahui luas alas dan kelilingnya. Nah, kita cari dulu luas alasnya yaitu dengan menggunakan rumus setengah kali alas kali tinggi. Nah, setengah kali 6 kali 4 sama dengan 12 cm². Jadi, luas alasnya adalah 12 cm². Setelah kita dapat luas alasnya, kita mencari keliling alasnya terlebih dahulu. Dan dengan menggunakan rumus yaitu kita jumlahkan semuanya. Yaitu 6 tambah 5 tambah 5. Yaitu keliling alasnya 16 cm. Jadi setelah kita udah dapat luas alas dan kelilingnya, kita masukkan ke rumus luas permukaan prisma sebelumnya, yaitu 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. 2 dikali luas alasnya 12 ditambah keliling alasnya tadi telah kita ketahui 16 dan tingginya itu 12. Jadi 2 kali 12 itu 24, 16 kali 12 itu 192. Jadi kita tambahkan 24 tambah 192 menjadi 216 cm². Nah, setelah kita dapat luas permukaan, kita akan mencari volumenya. Volume prisma yaitu 12 kali 12.
yaitu 12 kali 12 sama dengan 144 cm kubik. Nah, kita masuk yang keempat, yaitu limas. Limas adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki alas berupa poligon atau sisi banyak, yaitu segitiga, segi 4, segi 5, dan seterusnya. Sisi-sisinya berbentuk segitiga dan memiliki puncak. Nama dari bangun ruang ini ditentukan berdasarkan bentuk alasnya. Ini adalah contoh limas. Contoh yang dipaparkan di sini yaitu 5 segi 4 karena alasnya berbentuk segi 4. Kita akan mencari rumus dari limas. Rumus dan contoh limas. Yang pertama kita ketahui dulu apa itu rumusnya biar bisa kita mencari contohnya. Rumus luas permukaan limas yaitu luas alas ditambah jumlah sisi tegak. Baik, untuk mencari rumus volume limas yaitu V sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Mohon maaf di sini tidak terapakan, mungkin di lateksnya dia tidak termasukkan dia atau ada sedikit kesalahan. Oke. Kita masuk ke contoh. Contohnya itu sebuah limas segi 4 PQRS dengan panjang sisi 10 cm memiliki tinggi 12 cm. Berapa luas permukaan dan volumenya? Nah, kita bahas. Bisa dibaca di soalnya, alasnya berbentuk segi 4. Kamu bisa menjawabnya menggunakan rumus luas permukaan limas segi 4. Luas permukaan limas PQRS itu luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Luas alasnya itu sisi kali sisi. Nah, sisinya itu 10 cm. Jadi 10 kali 10 sama dengan 100 cm kuadrat. Kita lanjut pembahasannya. Jumlah luas sisi tegak itu jumlah segitiga dikali luas segitiga QRT atau 4 kali luas segitiga QRT. Luas segitiga QRT itu menggunakan perhitungan Pythagoras, maka tinggi BT adalah 13 cm, sehingga luas segitiga QRT adalah setengah kali QR kali BT. Setengah kali 10 kali 13 yaitu 65 cm kuadrat. Jumlah sisi tegak sama dengan 4 kali luas segitiga QRT, yaitu 4 kali 65, yaitu 260 cm kuadrat. Jadi, luas permukaan limas segi 4 adalah 100 ditambah 260, yaitu 360 cm kuadrat. Selanjutnya kita mencari volumenya, yaitu volume limas PQRS itu sama dengan sepertiga dikali luas alas kali tinggi. Jadi volume PQRS adalah sepertiga dikali 100, luas alasnya tadi 100 dikali tingginya 12. Jadi itu hasilnya 400 cm kuadrat. Kita masuk ke statistika. Pengertian data dan statistika. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Informasi ini bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang sedang diamati. Misalnya, pada percobaan biologi, kamu disuruh mengamati pertumbuhan tanaman kacang hijau. Setiap beberapa hari sekali, kamu akan mencatat panjang batang tanaman untuk diamati pertumbuhannya. Dari hasil pengamatan itu, diperoleh catatan angka-angka panjang batang tanaman kacang hijau. Nah, angka-angka itulah yang kita sebut sebagai data. Ini adalah contoh datanya pengamatan dari hari pertama sampai hari ke-7. Tinggi tanamannya yang di hari pertama itu 0,3 cm, di hari kedua 1,5 cm, di hari ketiga 4,5 cm, dari keempat 8,0 cm, di hari kelima 10 cm, di hari ke-6 12,5 cm, dan di hari yang ke-7 yaitu 15 cm. Jenis-jenis data.
Berdasarkan jenisnya, data dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang menunjukkan sifat atau keadaan suatu objek dan tidak bisa diukur secara numerik. Contoh data kualitas beras bulan Februari 2020 yang kurang baik. Nah, data itu menunjukkan keadaan beras yang kurang baik, tapi kita nggak bisa mengukur keadaan kurang baik itu dengan angka. Itu untuk penjelasan data kualitatif. Kita masuk ke data kuantitatif yang contoh kelompok 2. Data kuantitatif adalah data yang menunjukkan ukuran suatu objek disajikan dalam bentuk angka dan nilainya dapat berubah-ubah. Contohnya, contoh data misalnya, data pertumbuhan panjang tanaman kacang hijau pada tabel yang sebelumnya. Dari data itu, kita bisa mengetahui perubahan panjang batang kacang hijau dari angka yang diperoleh. Setelah data terkumpul, data-data ini kemudian akan disusun, diolah, dan dianalisis untuk diperoleh sebuah kesimpulan. Nah, ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, menganalisis, dan merepresentasikan data adalah statistika. Statistika ini banyak diterapkan di banyak bidang, misalnya dalam bidang ilmu sosial dan kependudukan. Statistika dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Salah satunya yaitu yang sering kita dengar, sensus penduduk. Selain itu, dalam bidang ekonomi, statistika juga dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan ekonomi suatu negara. Kita masuk ke penyajian data. Yang pertama, penyajian data dalam bentuk tabel. Tabel adalah susunan data dalam bentuk baris dan kolom. Penyajian data dalam bentuk tabel berarti mengumpulkan data-data ke dalam kelompok yang sama pada suatu baris atau kolom, sehingga setiap kelompok memiliki frekuensi atau jumlah. Ini contoh-contohnya tabel frekuensi rasa es krim yang disukai siswa. Rasa es krim yang disukai siswa itu ada coklat, vanila, strawberry. Yang coklat itu yang disukai siswa ada 9, vanila ada 5, strawberry ada 6. Dan jumlah seluruh siswa yang menyukai es krimnya itu 20 siswa. Penyajian pada gambar yang sebelumnya kita bahas, data dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu siswa yang menyukai es krim, vanila, dan strawberry. Masing-masing kelompok memiliki frekuensi yang berbeda. Kalau kamu perhatikan, tabel di atas tadi juga lebih memudahkan kita dalam menerima informasi dibandingkan dengan gambar sebelumnya. Kita bisa mengetahui kalau ada 9 siswa menyukai es krim rasa coklat, dan 5 siswa menyukai es krim rasa vanila, dan 6 siswa menyukai es krim rasa strawberry. Yang kedua, kita membahas penyajian data dalam bentuk diagram. Penyajian data dalam bentuk diagram akan lebih menarik dibandingkan dalam bentuk tabel karena berbentuk gambar-gambar. Penyajian data bentuk ini dibedakan menjadi 2, yaitu diagram lingkaran dan diagram batang. Yang pertama itu kita masuk ke diagram lingkaran. Pada diagram lingkaran, data-data akan disajikan dalam bentuk lingkaran. Data-data ini telah dibagi menjadi juring-juring berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nah, ini bentuk diagram lingkarannya. Datanya masih tetap data yang sama tadi, yaitu data rasa es krim yang disukai siswa. Yang itu kan ada 3 warna, ungu, biru, sama abu-abu. Untuk yang biru itu strawberry, yang biru vanila, yang abu-abu itu coklat. Nah, untuk coklat dia 45%, untuk strawberry 25%, dan vanila 30%. Kita masuk diagram batang. Pada diagram batang, data-data akan disajikan dalam bentuk persegi panjang yang memanjang ke atas dan memiliki lebar yang sama. Setiap batang tidak boleh saling menempel dan harus memiliki jarak yang sama. Oke, ini contoh diagram batang. Datanya masih memakai data yang sebelumnya, itu diagram batang dari
rasa es krim yang disukai. Yang silver masih sama juga, coklat, biru vanilla, strawberry yang warna ungu. Untuk diagram batang tadi, coklat tadi yang siswa yang menyukainya itu 9 orang, dan vanilla itu 5 orang, dan stroberinya itu yaitu 6 orang. Kita masuk ke diagram garis. Nah, C. Diagram garis. Diagram atau grafik garis merupakan bentuk visualisasi dari data statistik berupa garis horizontal dan vertikal yang menghubungkan titik-titik kuantitas suatu data. Umumnya, diagram ini digunakan untuk menunjukkan perubahan nilai variabel dalam rentang waktu tertentu. Diagram ini terdiri dari sumbu X, yaitu mendatar, yang memiliki waktu atau kategori. Selain itu, ada juga sumbu Y atau tegak yang memiliki nilai dari variabel. Kemudian ada pula titik-titik data yang dihubungkan oleh garis untuk menunjukkan tren, pola, dan hubungan antara variabel tersebut. Ini contoh dari bentuk diagram garis nilai rata-rata ujian matematika. Nilai contohnya nilai rata-rata ujian matematika ini dari tahun 2016 sampai 2020. Tahun 2016 itu pada 7,5, 2017 di 8, 2018 di 8,5, 2019 di 8, dan 2020 di 9. Baik, sekian dari hasil presentasi kami tentang buku ajar berbahan lateks. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Terima kasih.